satu korban yang menjelaskan bahwa motif yang digunakan oleh Mas Beki dalam tanda kutip mencabuli santriwatinya, di keterangan itu ada satu motif mentransfer satu ilmu, yaitu disebut dengan metafakta. Kalau kita kaji, kita tinjau dari berbagai literatur ilmu, ternyata metafakta ini tidak ditemukan referensi yang jelas. Baik pembahasan dari para ilmuwan zaman dulu maupun di era modern ini, ternyata metafakta itu tidak ada. Dan sekitar 3 tahun yang lalu, tepatnya di 2018 atau 2019 itu, Mas Beki pernah diundang di satu stasiun televisi, dan di situ dia menjelaskan mengenai tentang metafakta. Nah, lebih tepatnya metafakta itu menurut Mas Beki di keterangan itu, metafakta adalah sebuah cara pengobatan melalui musik. Jadi metafakta ini diklaim sebagai sebuah cara untuk pengobatan. Jadi musik bisa mengobati, seperti itu ya. Nah, yang dipakai oleh Mas Beki di situ adalah metafakta jenis oksitron, yaitu sebuah musik yang memiliki kandungan oksigen dari elektronik, oksitron, oksigen elektronik. Nah, di situ ya mungkin ini adalah ilmu yang otak-atik, bisa jadi seperti itu. Karena satu begini, kalau kita cari di dalam ilmu kedokteran mengenai pengobatan, jenis obat musik itu ya sebatas pengetahuan saya dan dari diskusi yang saya lakukan dengan beberapa kawan juga, tidak ada yang namanya pengobatan menggunakan alat musik. Dan bukan hanya itu, bahkan di keilmuan yang lain seperti psikologi, nah itu metafakta juga tidak ada kajian ilmiahnya. Nah, artinya apa? Artinya ilmu metafakta ini adalah memang murni temuan oleh Mas Beki itu. Jadi ilmu metafakta ini ditemukan oleh beliau dan keluarkan, disebarkan ke mana-mana. Sehingga mungkin upaya Mas Beki ini agar aliran musik yang dia gandrungi waktu itu agar bisa laris gitu ya, mungkin seperti itu. Ilmu metafakta ini menjadi viral sejak kasus pencabulan yang dilakukan oleh Muhammad Subki Azal Sani alias Mas Beki terhadap santriwatinya di Pondok Pesantren Jombang. Mas Beki ini memanfaatkan ilmu metafakta ini untuk membujuk rayu korban. Ilmu ini disebut merupakan kesaktian yang dimiliki oleh Mas Beki. Lantas, ilmu metafakta itu apa? Berupa penjelasan ilmu sakti yang diakui miliknya. Seperti diketahui, MB atau Mas Beki ini dikenal memiliki ilmu metafakta. Ilmu sakti tersebutlah yang digunakan saat melakukan pencabulan terhadap santriwatinya. Bahwa tersangka itu mengajarkan satu ilmu yang dinamakan dengan ilmu metafakta. Sebenarnya saya juga tidak tahu. Kemudian berikutnya, penelusuran kami dari informasi disampaikan oleh pengasuh utama Yai Mokhtar bahwa itu tanpa sepengetahuan kiai. Apa yang dilakukan oleh tersangka itu tanpa sepengetahuan kiai. Oleh karena itulah saya kira ini sebenarnya tersangka ini kan juga menjadi pengasuh utama, jadi wakil rektor, istilahnya wakil rektor di sana. Tetapi mereka tidak mengajar, maaf. Jabatannya wakil rektor tidak mengajar para santri ini, tetapi memiliki cara bagaimana untuk kemudian bisa dekat dengan santri, maka dilakukanlah beberapa kegiatan yang tanpa sepengetahuan ya. Kebaikan itu tidak butuh dalil bagi saya. Tak kasih tahu Anda itu. Agamanya mau apa kek, beda madhab kek, sesama agama beda aliran kek, kalau itu baik, tujuannya baik untuk NKRI, untuk kemanusiaan, basisnya kita dukung itu. Ya, buat apa kalau kamu ngaku-ngaku kafah, tapi kalau bikin adu domba, ya. Hati-hati, saya sudah sampaikan, saya pesan satu hal ya. Saya pesan satu hal, jangan membentur-benturkan, jangan paksa saya. Ini untuk channel-channel yang lain juga sedang saya pantau ini kalau ada propaganda tujuannya. Jangan sampai nanti saya memberatkan Anda punya channel ya,
Ingat baik-baik. Ini dengerin omongan saya. Ya, terakhir inget aja, inget ini omongan. Oh, Arya pernah bilang apa? Torekoh Sidikiyah sudah mutabaroh atau sah. Kalau memang mungkin ada orang yang belum tahu, ya cari tahu sumbernya yang jelas. Atau minimal Anda kalau memang dekat-dekat bisa merujuk datang ke tempatnya Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Atau ke ulama-ulama pendahulu. Kok masih pada hidup, alhamdulillah kok. Guru-guru kita, sesepuh kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, alhamdulillah masih banyak yang hidup kok. Masih ada yang tadi bisa ditanyakan kok. Ya, jangan bentur-benturkan, itu pesan saya. Ya, awas, ingat itu. Ingat pesan saya, hati-hati. Punya channel, gunakan channel Anda sebaik mungkin supaya manfaat. Jangan buat propaganda.